Sangat Bung Sarip, dan ini baru pertama kali kami adakan musyawarah cabang ini Bung Sarip. Terhadap supremasi hukum itu yang tegak lurus Bung Sarip. Oh, tegak lurus berarti tidak boleh bengkok-bengkok. Kalau bengkok-bengkok berarti bagaimana itu? Oke. Selamat datang di podcast Ruang Bicara, teman-teman. Pada kesempatan ini tentu kita akan berbicara ya hal-hal yang menarik lah. Tetapi khusus pada segmen ini kita akan bicara persoalan musyawarah Pradi SAI Kutai Timur. Nah, kita akan lihat sepak terjang khususnya DPC Pradi SAI Kutai Timur sudah seperti apa dan bagaimananya, dan kemudian hal apa yang akan dilakukan dalam musyawarah 1 di Kutai Timur. Untuk itu hadir bersama saya ya dia praktisi hukum, advokat, ya tentu namanya ini menggelegar di seluruh dunia. Siapa lagi? Kita sapa, namanya Didit Iton Purnama Esa. Apa kabar Bung Didit? Baik Bung Sarip. Baik Bung Didit. Alhamdulillah. Pertama, kepada teman-teman dan pendengar Ruang Bicara, kita ingin menyampaikan dan mengucapkan selamat Natal. Semoga yang menjalankan dan merayakannya selalu berada dalam cinta kasih dan tentu bisa mendapatkan satu semangat luar biasa di Natal, dan kemudian nanti akan disambut dengan tahun baru 2024 ke 2025. Teman-teman, kita akan berbicara pada persoalan seputar musyawarah Pradi nanti yang akan dilaksanakan. Bung Didit, bisa cerita ke saya musyawarah cabang Pradi ke-1 ini akan dilaksanakan itu tanggal berapa rencananya itu? Kalau untuk musyawarah cabang ini masih kami berkoordinasi dengan DPN Pradi SAI. Nah, jadi ketika ini kami menunggu dulu dari DPN untuk jadwal pastinya Bung Sarip. Oh, berarti masih menunggu jadwal pasti. Ya. Menunggu jadwal pasti dari DPN Pradi ya. Ya, tapi untuk pendaftaran untuk calon ketua DPC Pradi SAI ini sudah kami buka mulai tanggal 26 Desember sampai 8 Januari 2025 terakhir itu. Oh, berarti ini saat ini sudah mulai dibuka penjaringan ketua? Sudah. Dibukanya tanggal berapa? Tanggal 26 Desember setelah Natal ini, Bung Sarip. Oh, berarti tanggal 26 Desember mulai pembukaan penjaringan ketua. Betul. Berakhir di 8 Januari 2025. Oh, berakhir di 8 Januari tahun 2025. Iya. Ya, rentan waktu yang mepet begitu ya. Iya. Saya ingin bertanya, apa yang sudah disiapkan? Katanya Bung Didit juga sebagai ketua panitia posisinya. Betul, Bung Sarip. Luar biasa. Sudah advokat, praktisi yang berbicara berbagai hal khususnya di dunia ketenagakerjaan, sekarang dia manahkan menjadi ketua panitia. Luar binasa. Oke. Hal-hal apa yang sudah disiapkan itu sampai dengan tertanggal hari ini 29 Desember? Apa yang sudah disiapkan? Dalam ini kami masih tahapan perencanaan untuk pendaftaran dulu ini. Kita fokus di penjaringan pendaftaran dulu, Mas Arif. Oke. Berarti tahap ini fokus kepada penjaringan ketua dan administrasinya. Iya, betul. Oke. Berikutnya Bung Didit, saya ingin bertanya khusus di Kutai Timur ya, karena kan DPC Pradi SAI ya. Iya. Berapa sudah keanggotaannya perkiraannya itu khusus di teman-teman di Pradi SAI Kutai Timur itu? Kalau jumlah teman-teman rekan sejawat itu kurang lebih sudah 30. Kurang lebih 30 advokat sudah. Luar biasa juga, banyak juga. Nah, berarti mereka-mereka itu nanti yang akan bermusyawarah nantinya ya. Bermusyawarah mengikuti rangkaian muscap Pradi nantinya itu. Nah,
Bung Didit, tadi kita sudah menyinggung tentang keanggotaan. Nah, rencananya ini dilaksanakan di mana spesifiknya? Karena Kutai Timur kan luas. Ya. Apakah di kecamatan, di desa, atau di mana spesifiknya itu? Ya, rencana ini di Kota Sangatta, Bung Sarip, dan ini baru pertama kali kami adakan musyawarah cabang ini, Bung Sarip. Oh, di Sangatta. Ya. Nanti Untuk tempatnya kami masih berkoordinasi dengan pihak Hotel Victory. Luar biasa. Berarti musyawarah Pradi akan dilaksanakan di Hotel Royal Victoria. Ya, betul. Luar biasa, itu hotel yang mewah. Luar biasa lah, khusus di Sangatta ya. Yang termewah, termegah, dan terbombastis lah. Oke, Bung Didit, pelaksanaannya di Sangatta dan tempatnya nanti di Hotel Royal Victoria. Rencananya. Bung Didit berbicara tentang musyawarah cabang ke-1, tentu kan ada hal-hal yang dipersiapkan, mungkin baik dari sisi administrasi, dari perangkat-perangkat teknis mungkin, atau dari mengkoordinasi teman-teman atau kepanitiaan. Apalagi tadi Bung Didit menyampaikan perlu koordinasi ke DPN-nya, DPN dalam penyelenggaraan nantinya. Sejauh ini apa kendala yang Bung Didit rasakan lah sebagai ketua panitia, karena ini pekerjaan tidak mudah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan musyawarah ini. Apa yang bisa disampaikan? Ya, pertama ini kami juga berbagi tugas juga dengan teman-teman. Kemudian ada untuk yang kita kasih tugas untuk menyebar undangan juga untuk di undangan di pemerintahan. Kemudian juga di sini ada yang untuk menyiapkan tempat-tempat nanti tuh, tempat diadakan musyawarah cabang saat pertama Pradisai Kutai Timur. Nah, itu dia. Tadi Bung Didit menyampaikan ada undangan-undangan yang akan disebar nantinya itu. Karena kita tahu juga di Kutai Timur kan wilayahnya begitu luas, Bung Didit. 18 kecamatan, jarak dari kecamatan dan desa rentan sangat jauh, bisa berjam-jam. Nah, kira-kira siapa-siapa saja yang akan nanti diundang di dalam pembukaan musyawarah nantinya itu? Ya, pastinya pemerintahan di Kutai Timur kami libatkan semua, Bung Sarip. Kemudian juga instansi-instansi kayak dari kepolisian, kejaksaan dan sebagainya, Bung Sarip. Oh, berarti Pradi nantinya akan mengundang instansi vertikal dan horizontal, baik itu dari kepemerintahan, baik dari itu forum koordinasi pimpinan daerah, mungkin di situ ada pengadilan negeri, pengadilan agama, Polres, dan Lanal sama Dandim begitu. Betul, ya. Nah, pertanyaannya, diundang juga nggak perusahaan, karena perusahaan kan begitu banyak itu. Siapa tahu mereka tertarik. Oh, ternyata ada Pradi dan keanggotaannya cukup banyak dari sisi kemampuan mumpuni, bisa kita bekerja sama dalam hal mungkin pendampingan hukum. Diundang juga nggak perusahaan-perusahaan itu? Ya, pastinya nanti di perusahaan-perusahaan ini kami libatkan juga, Bung Sarip. Ya, jadi karena keterlibatannya juga perusahaan-perusahaan di Kutai Timur ini untuk pertumbuhan ekonomi Kutai Timur juga sangat menunjang juga. Oh, oke. Dari undangan dari perusahaan, baik dari pemerintahan, itu di total berapa? Mencapai enggak misalnya 1 juta orang? Ya, target kami ya undangan 500 lah. 500 undangan, luar biasa. Itu padat merayap betul itu. Luar biasa. Berarti acara musyab di Sangatta, di Pradi ini sungguh luar biasa nanti nih. Karena yang baru pertama kali juga ini, Musa. Baru pertama kali. Bisa euforinya kita buat yang lebih bombastis. Oke. Bergeser, tadi kita sudah berbicara persoalan administrasi dan teknikal daripada penyelenggaraan musyawarah itu. Berikutnya, tentu ada dong harapan mungkin dari ketua panitia atau obrolan-obrolan kecil untuk kepemimpinan selanjutnya ini harusnya seperti apa? Yang kemudian bisa mengakomodasi teman-teman
untuk bisa seiring seirama berjalan, biar satu tentu dikenal dari sisi organisasinya, dan kemudian keanggotaan di dalam dikenal juga baik dari sisi populernya maupun dari sisi pengetahuannya. Apa yang kemudian fokus untuk penjaringan itu? Ya sesuai dengan apa tema nanti ini di Musyawarah Pradi SAI Kutai Timur, itu membangun solidaritas dan profesionalisme suara advokat Indonesia untuk supremasi hukum yang berkeadilan. Ya, di sini kami berharap pada rekan-rekan advokat ini bentuk profesionalismenya terhadap supremasi hukum itu yang tegak lurus, Bung Sarip. Oh, tegak lurus berarti tidak boleh bengkok-bengkok. Kalau bengkok-bengkok berarti bagaimana itu? Oke, lanjut. Kemudian juga harapan kita terhadap dengan adanya muscap pertama yang diadakan di Kutai Timur ini, kita nanti akan mengadakan seperti pariwisata antar instansi begitu, entah nanti ke kepolisian, kejaksaan. Jadi silaturahmi itu akan kami bangun di situ, Bung Sari. Oh, berarti dengan hadirnya unsur-unsur dari kepemerintahan maupun pihak perusahaan, teman-teman dan keorganisasian Pradi SAI Kutai Timur coba menjalin satu silaturahmi. Semoga kedepannya bisa berkolaborasi. Betul. Begitu ya kira-kira. Saya ingin menyinggung kira-kira khusus di Kutai Timur, hal-hal apa yang, karena di Kutai Timur kita sama-sama mengetahui ada 3 perguruan tinggi kira-kira gitu. Ada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, ada Sekolah Tinggi Agama Islam, yaitu STAI Sanata. Nah, pernahkah atau sudah Pradi melakukan kerjasama di perguruan-perguruan tinggi? Saya ambil secara spesifik di STAIS, karena di STAIS kan ada program studi hukum. Ya, betul. Sudahkah pernah menjalin hal itu ataukah belum itu? Bisa diceritakan? Ya, itu pernah kami mengadakan MOU dengan STAIS, Bung Sarip. Nah, di situ kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Nah, tujuannya apa? Karena di STAIS ini ada program hukumnya. Nah, bagaimana ketika misalnya teman-teman yang ingin menjadi advokat itu bisa nanti langsung berhubungan dengan DPC Pradi SAI Kutai Timur begitu. Jadi kami bisa memfasilitasi untuk PKPA maupun di upahnya begitu. Oke, berarti memang teman-teman dari DPC Pradi SAI Kutai Timur sudah melakukan Memory of Understanding dengan STAIS dalam hal nantinya kalaupun memang diadakan pendidikan khusus profesi advokat ya. Dan itu sudah berjalan. Yang kemarin penyumpahan di bulan September itu? Yang penyumpahan di bulan Desember ini? Ya, itu sudah ada 11 advokat kayaknya. Oke. Berarti ternyata dari hasil kerja sama itu ternyata ada ketertarikan mahasiswa-mahasiswi STAIS untuk ikut dalam mengikuti jenjang pendidikan khusus profesi advokat. Betul begitu. Sekali. Yang baru disumpah di bulan 12 kalau tidak bulan 11. Betul ya. Total 11 orang. 11 orang. 11 orang, luar biasa. Artinya kemudian kerja-kerja itu ada membuahkan hasil begitu. Berikutnya Bung Didit, DPC Pradi Kutai Timur kan tadi sudah disinggung, sudah melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Pernahkah misalnya melakukan kerjasama dengan pemerintah mungkin atau dengan perusahaan mungkin selain daripada perguruan tinggi tadi itu? Bagaimana? Dan kami juga pernah itu dengan Korpri. Oh, Korpri. Ya, ketika teman-teman Korpri ingin didampingin ketika butuh bantuan hukum, ya biasa itu ke DPC Pradi SAI Kutai Timur. Oke. Berarti kemudian lintas kerjasamanya lintas keorganisasian baik ke pemerintahan maupun ke
perguruan tinggi. Dan nextnya ini Bung Sarip, ya kami punya juga tujuan untuk di perusahaan-perusahaan juga. Oh, nextnya. Nextnya Oke, ini, ya. nextnya. Tujuannya itu apa, bisa diceritakan itu? Ya, karena kan bentuk keterlibatannya nanti kan untuk para teman-teman advokat ini ketika menjalin kerjasama dengan perusahaan itu bisa menjadi legal gitu. Ya, jadi ketika ada permasalahan-permasalahan di perusahaan juga teman-teman bisa juga untuk mendampingi di situ. Oh, oke. Berarti saya coba memaknai secara sederhana. Berarti dengan diadakannya musyawarah ini sebagai ajang silaturahmi, tetapi sebagai ajang juga untuk mempererat atau memperbaharui kerjasama-kerjasama yang dulu pernah dilakukan atau nanti akan dilakukan gitu. Bung Didi, tadi temanya menarik, tema musyawarah cabang itu berbicara berkenaan dengan membangun solidaritas dan profesionalisme suara advokat Indonesia untuk supremasi hukum yang berkeadilan. Tema ini kan tema berat ini, tema ngeri-ngeri sedap ini, tema luar biasa ini. Kenapa kemudian tema itu dimuncul? Apakah kemudian hasil dari pemetaan khusus di Kutai Timur, atau melihat kondisi hari ini bangsa dan negara sehingga tema ini harus muncul itu? Seperti apa, bisa diceritakan? Ya, karena dengan tema membangun solidaritas ini, ya kami berharap juga teman-teman para advokat ini ketika ada permasalahan dan sebagainya itu bisa saling bekerja sama, Bung Sarip. Kemudian peran profesionalismenya juga mereka ya tidak harus dibayar baru melakukan pendampingan gitu kan. Nah, kami juga punya juga di DPC Pradi Sai ini ada PKBH-nya juga, Bung Sarip. Di sini ya tujuan kami juga dapat membantu orang-orang para pencari keadilan. Nah, itu bisa datang juga ke DPC Pradi Sai untuk kalau misalnya mau konsultasi dan untuk pendampingan hukum. Ya kedepannya ya itu dengan supremasi hukum yang berkeadilan. Nah, karena begini juga Bung Didi, kita tidak bisa pisahkan itu pandangan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa pengacara sama dengan mahal. Kira-kira begitu. Nah, kan tadi Bung Didi menyampaikan ada PKBH. Apa PKBH itu? PKBH itu bantuan hukum seperti itulah. Oh, bantuan. Oh, jadi Pradi ada lembaga atau strukturalnya itu yang mewadahi persoalan-persoalan atau menjembatani persoalan berkenaan dengan persoalan di masyarakat yang nantinya ketika dihubungkan dengan si pengacaranya ini masuk dalam kategori pro bono lah atau kerja-kerja kemanusiaan lah. Nah, Bung Didi tadi menyampaikan sudah cukup banyak pada persoalan-persoalan musyawarah itu. Nah, kan temanya ini solidaritas. Apakah di Kutai Timur khusus keanggotaannya tidak solid? Dan kenapa harus mengangkat solidaritas itu? Itu dia. Kenapa? Ya, mungkin mengapa membangun solidaritas untuk untuk rekan-rekan ini kan sudah saya anggap juga solidaritasnya sudah saya bilang sudah bagus lah. Tapi kita untuk meningkatkan solidaritas itu bagaimana solidaritas ini menjadi suatu yang lebih kuat begitu Mas Arif, sehingga bagaimana nanti DPC Pradi Sai Kutai Timur ini juga bisa tujuan kami juga bisa besar. Tujuan organisasi ini membesarkan organisasi DPC Pradi khususnya di Kutai Timur. Nah, itu dia. Tadi Bung Didit menyampaikan begitu banyak ya kerjasama baik di pemerintahan, baik di perusahaan, perguruan tinggi. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan masyarakat? Apakah masyarakat menerima kehadiran Pradi Kutai Timur begitu, Pradi Sai Kutai Timur di dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan atau yang tadi disinggung berkenaan dengan PKBH-nya itu? Saya flashback lah misalnya.
di tahun ini atau tahun kemarin, adakah, karena kita bisa bayangkan di Kutai Timur kan 18 kecamatan Ya, betul. yang jauh-jauh begitu. Ya, Misalnya di Sangatta pergi ke kecamatan Busang itu Ya. butuh 7-8 jam. betul. Belum lagi akses jalan, belum lagi blank spot sinyal dan seterusnya. Bagaimana cara teman-teman Pradisai Kutai Timur membuat satu gebrakan sehingga yang masyarakat jauh di sana bisa mengakses pelayanan dalam hal konsultasi itu? Caranya seperti apa itu? Ya, untuk saat ini Bung Sarip, kami ini cuma bisa via telepon. Oh, via telepon. Nah, jadi ada nomor DPC kami, mungkin bisa dihubungin kalau ada yang membutuhkan bantuan hukum. Ya, di sini biasanya kita konsultasi itu by Zoom atau enggak WhatsApp begitu. Karena itu bentuk kendala kami juga begitu. Karena dengan 18 kecamatan dengan jarak yang cukup jauh, ya kami secara hati nurani juga ya pengen juga sih istilahnya langsung turun langsung, tapi dengan kendala-kendala seperti itu ya kami upayakan bisa konsultasi melalui Zoom atau WhatsApp, Oke. telepon. Berarti kemudian untuk meretas jarak yang jauh, Ya. hadirlah teknologi Ya. untuk mendekatkan dan menyambung dan menghubungkan persoalan-persoalan. Mungkin masyarakat menghadapi persoalan apapun terkait hukum, berarti dengan adanya WhatsApp atau Zoom atau video call itu membantu juga. Betul, begitu ya? Bung Sarip. Membantu juga. Oke, Bung Didit sebagai Ketua Panitia Muscap Pradisai Kutai Timur, mungkin sederhana dan singkat saja, kira-kira ada tidak kendala yang saat ini sudah dialami dalam proses penyelenggaraan ini nih? Atau tidak ada sama sekali nih? Kalau untuk kendala di sini kami masih ya kendalanya itu ya kadang ada yang kerja gitu kan, teman-teman kerja untuk ngumpulnya itu. Ya. Cuma ya kita harus sikapi juga terkait kendala-kendala di situ. Tetap kami optimis untuk supaya lancar gitu. Acara Pradisai. Oke, Bung Didit, saya minta closing statement lah, karena teman-teman dan subscriber Ruang Bicara ini 2000-an ini Bung Didit. Jadi 2000 penonton kira-kira begitu tuh. 2000 penonton di Kutai Timur itu. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa disampaikan lah, atau hal apa yang ingin dibagi, silakan dalam konteks musyawarah nantinya dilaksanakan. Ya, mungkin dengan adanya nanti DPC Pradisai Kutai Timur di di Kota Sangatta ini, mungkin dari pihak-pihak kampus atau pihak-pihak sekolah perguruan tinggi bisa bisa bekerja sama lah untuk menciptakan ketika misalnya yang telah lulus di situ ingin berprofesi sebagai advokat begitu. Jadi dengan adanya DPC Pradisai Kutai Timur ini membantu para lulusan-lulusan perguruan tinggi di Kutai Timur bisa menjadi advokat juga dan mengabdi di Kutai Timur. Oke, terima kasih Bung Didit. Teman-teman Ruang Bicara, kita nantikan dan kita tunggu siapa ketua yang lahir dari musyawarah pertama DPC Pradisai Kutai Timur. Semoga bisa membawa amanah dan tentunya sebagaimana judul yang dimaksud bisa membawa supremasi hukum yang berkeadilan dalam hal sektor atau wilayah Kutai Timur. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa. Terima kasih.